Oke, mulailah Aji berselancar di dunia maya. Banyak informasi yang ia dapatkan mengenai cara memulai usaha kecil. Penjelasannya berbagai macam. Ada informasi mengenai membuka bisnis kuliner, membuka usaha industri, bahkan ada juga yang menjelaskan membuka usaha rental mobil atau berdagang dengan membuka warung kecil atau bahkan sebuah grosir. Cukup masuk akal, akan tetapi Aji masih mencari-cari sesuatu yang srek yang nantinya ia jalankan. Usaha apa dengan modal kecil akan tetapi menghasilkan margin yang besar? Itulah yang tiba-tiba hinggap di tempurung kepalanya. Dengan skill yang ia punya, kemampuan sales dan marketingnya membuat Aji yakin bisa menjalani sebuah usaha nantinya. Dan tentu saja jikalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Pertama-tama yang Aji harus lakukan adalah menentukan bisnis apa yang akan ia jalankan nantinya, karena dengan kelebihan atau kemampuannya selama ini cukup mampu membantunya nanti jika ia memilih membuka usaha di bidang distribusi. Akan tetapi harus mempunyai modal yang besar jika ingin menjalani bisnis tersebut. Berarti membuka usaha distribusi tercoret dari daftar rencananya. Ternyata untuk memulai sebuah usaha cukup menyulitkan, bukan karena tidak bisa menjalankan sebuah usaha, akan tetapi bingung untuk memilih usaha apa yang akan ia jalankan nantinya. Sambil mengusap wajahnya, Aji segera beranjak dari kursi kerjanya setelah menulis beberapa rencana usaha yang akan ia jalankan nantinya. Yang jelas, sedikit kecerahan yang Aji rasakan saat ini setelah memilih untuk membuka usaha daripada memilih untuk kembali mencari-cari lowongan pekerjaan. Karena Aji takutnya makin lama maka dana tabungan di rekeningnya makin habis, sedangkan ia berjanji tidak akan menyentuh dana asuransi Dea nantinya. Dalam sebuah ruangan Direktur 3 Mandiri Perkasa, terlihat Nostra sedang berbicara dengan Al selaku direktur utama perusahaan tersebut. Informasi mengenai pemutusan kontrak Aji akhirnya terdengar di telinga ketiga direktur tersebut. Gila ya Al, segitunya tuh Unilever sampai tega menyepa si Aji yang tidak bersalah sedikit pun, ujar Nostra sambil menyeruput kopinya. Emangnya kamu yakin kalau memang Pak Aji itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus penggelapan dana kita? Tanya Al mengernyit. Yakin banget Al, kalau gua mah dah telusuri kasus itu bareng Pak Toto saat gua visit ke Makassar, dan memang Arfan dan gerombolannya udah nyolongin duit kita jauh sebelum tuh si Aji join My Unilever, jawab Nostra membuat Al mangguk-mangguk. Menurut kamu Pak Aji orangnya gimana? Kalau lu nanya gue sekarang sih, gue bilang Unilever cukup membuang aset berharga seperti si Aji. Karena yang gue denger sih orangnya cukup smart, dan juga eksekusinya selalu tepat sasaran. Terbuktikan bisnis kita di Sulawesi menjadi growth gila-gilaan, terang Nostra. Kenapa kamu tidak menariknya untuk join di 3MP? Tanya Al tanpa basa-basi, langsung menembak Nostra. Itu udah gue pikirin Dul, tanpa lu bilang mah gue udah pengen narikin dia untuk megang bisnis kita yang baru di Makassar, jawab Nostra sambil tersenyum penuh arti. Dan gue yakin kalau si Aji yang megang bisnis kita yang baru, gue yakin hasil akhirnya pasti sangat memuaskan. Kenapa kamu seyakin itu? Tanya Al. Yakin aja, dahlah kebanyakan analisa lu ah, celetuk Nos dengan gaya tengil. Ingat loh Kang, bisnis kita nantinya di Makassar adalah bisnis baru, dan kita akan menjadi produsen pertama dengan membuka pabrik di sana dan memasarkan produk di segmen yang baru. Apakah kamu yakin akan memberikan posisi itu ke Pak Aji? Udah percaya sama gue, daripada lu pusing mending lu mikirin si Reva, ujar Nestra membuat Al mengernyit. Setidaknya lu kagak perlu bersusah-susah muter otak mikirin hal kecil kayak gini. Mending otak lu mikirin gimana cara gue mendapatkan duit 2 kali lipat banyaknya dari yang sekarang.
Saat Aji sedang kembali menyibukkan diri di depan laptopnya, sebuah pesan SMS masuk di ponselnya. Aji tersenyum melihat pesan dari Sinta. Sinta, semangat ya Ji, gue yakin lu bakalan jadi pengusaha sukses nantinya. Ya, beberapa hari yang lalu Aji menceritakan ke Sinta tentang rencananya untuk memulai membuka usaha. Karena biar bagaimana Aji harus tetap mempertahankan hidupnya, sedangkan dana di rekeningnya pasti nantinya akan habis jikalau tidak ada pemasukan sama sekali. Dan Aji sudah memutuskan untuk mencoba memulai usaha dengan membuat sebuah produk dengan model dari internet. Beberapa pilihan produk sudah ada di listnya saat ini, salah satunya produk home care dan juga produk bumbu masak sesuai bidangnya selama ini. Tidak ada salahnya jika Aji mencoba memulai membuatnya dulu. Modalnya hanya tidak lebih dari 500.000 untuk sekedar mempraktekkan cara membuat produk tersebut dari Om Google. Beberapa hal telah Aji buat di file Excel, yaitu beberapa peralatan yang akan ia butuhkan nantinya. Timelinenya juga tak lupa Aji buat dengan sangat detail karena Aji tidak mau salah melangkah nantinya. Mending sejak awal ia membuatnya, toh juga dia mempunyai banyak waktu senggang di rumah. Mulailah ia menghubungi satu persatu tempat penjualan bahan baku maupun kemasan nantinya. Yang jelas saat ini Aji berpikir tidak ada salahnya ia membuatnya tanpa izin dan segala hal yang menurutnya belum terlalu urgent. Satu step sudah selesai, yaitu informasi tentang bahan baku yang murah jika membelinya dalam jumlah yang banyak. Sebuah distributor bahan kimia yang terletak di pergudangan Parangloe Indah. Maka Aji segera menghubungi nomor tersebut yang tertera di layar laptopnya. Selamat pagi Indo Chemical, ada yang bisa kami bantu? Suara seorang wanita yang mengangkat telepon. Oh iya, mau nanya Mbak, apakah di sini jual bahan-bahan kimia dalam jumlah yang banyak? Tanya ke Aji dengan ramah. Iya Pak, kebetulan kami menyediakan berbagai macam bahan kimia, baik itu food grade maupun non-food grade. Kalau ada Mbak, tanya Aji. Oh, kalau Texapon itu adalah merek dagang Pak, nama asli kimianya adalah sodium lauryl sulfat Pak, sedangkan merek kami adalah Ecosol. Oh gitu ya Mbak, kalau bahan lainnya seperti... Aji menjelaskan satu persatu bahan kimia yang ia butuhkan nantinya untuk memproduksi beberapa produk. Ternyata 80% bahan yang Aji butuhkan ada di distributor tersebut. Dengan hati yang lega, akhirnya Aji menutup teleponnya dan mencoba menghubungi beberapa nomor yang menyediakan sisa bahan yang Aji butuhkan nantinya. Beberapa saat terlibat sebuah pembicaraan di telepon dari beberapa orang dari nomor yang berbeda-beda. Ternyata semuanya cukup mudah didapatkan di kota Makassar, membuat Aji akhirnya menghela nafas. Oke Ji, sekarang waktunya menelpon tempat kemasan. Gumamnya pelan lalu menelpon beberapa pabrik plastik kemasan yang memang sesuai informasi dari Om Google. Beberapa hal dijelaskan oleh pihak pabrik penyedia kemasan PET, di mana juga dengan harga yang berbeda-beda tergantung berat dan kualitas tentunya. Dan semua tak lupa dicatat oleh Aji sebagai bahan referensinya nanti. Setelah semua informasinya rangkum, step kedua yang Aji harus lakukan adalah mencoba beberapa formula yang didapatkan dari Om Google. Dan tak perlu bersusah-susah untuk membeli bahan kimia tersebut dengan jumlah yang besar, karena beberapa toko kimia juga sudah menyediakan dalam jumlah gram atau liter untuk sekedar mempraktekannya sebelum masuk di produksi massal. Tak lupa Aji juga menghubungi beberapa tempat atau ruko yang akan ia sewa sementara waktu untuk memulai bisnisnya nanti.